Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Farmasi Angkatan 2020 akan menampilkan tutorial docking sebagai tugas kimia medisinal dasar. Nah, untuk kelompok 1 sendiri terdiri dari beberapa anggota. Yang pertama ada Intan Nur Ramadhani, Muhammad Nasrul Siregar, Zakia Ananda, Syifalia Tulfida, Nabila Narisha Fitri, Hikmatul Aini, Putri Ulinza, Ngaria Murti, Tika Mayola, dan Rafikatul Usnimanda. Nah, di tutorial docking ini akan ditunjukkan bagaimana cara melakukan docking, yaitu dengan instalasi beberapa aplikasi, juga menentukan ligan dan juga protein yang cocok dengan sampel. Nah, yang pertama itu kita masuk ke link yang telah tertera di layar GitHub. Nah, ini linknya. Setelah masuk ke link tersebut, maka akan ditampilkan tutorial docking dan perangkat-perangkat yang harus dilakukan instalasi. Berikut adalah perangkat lunak yang dibutuhkan untuk melakukan docking. Perangkat lunak yang dibutuhkan yang pertama yaitu Vina, yang kedua ADFR Tools, yang ketiga MGL Tools, yang keempat Vina Split, yang kelima Windows Terminal, Avogadro, Discovery Studio, sama Marvin Sketch. Nah, kesemua dari perangkat lunak ini di-download dan dilakukan instalasi. Nah, untuk mempermudah downloadnya, berikut ada Google Drive, link Google Drive, di mana di Google Drive ini sudah ada semua aplikasi yang akan di-download. Nah, selanjutnya yaitu download aplikasi di Google Drive dan lakukan instalasi satu persatu seperti biasa. Instalasinya dilakukan dengan menekan tombol next dan install. Nah, berikut file yang telah kami lakukan download tadi. Kami beri nama Vina 2 yang berisi Vina dan juga Vina Split. Selanjutnya yaitu kami beri nama KIMED atau singkatan dari kimia medisinal. Dan di sini semua adalah aplikasi yang sudah kami download tadi secara keseluruhannya. Nah, untuk aplikasi-aplikasi ini dilakukan instalasi ya teman-teman. Nah, selanjutnya setelah lakukan instalasi, kita melakukan pengaturan path. Nah, pengaturan path ini berfungsi agar aplikasi yang telah kita install itu bisa langsung digunakan di device kita. Nah, untuk melakukan pengaturan path ini, pertama tekan Windows atau di selanjutnya cari path dan tekan environment variable, path dan edit. Nah, di sini dilakukan copy paste, pertama new, dan dilakukan copy paste dari file yang kita gunakan sebagai tempat menyimpan dari hasil download tadi. Berikut file yang kita gunakan sebagai tempat download dari aplikasi untuk docking. Nah, di environment variable ini kita lakukan beberapa file yang
copy paste. Yang pertama itu MGL Tools yang berada di program file 86. Setelah itu ada juga ADFR Suite, Vina, dan juga Vina Split. Nah, semua dari file-file ini dimasukkan ke dalam path dengan cara seperti tadi, search path, environment variables, tekan path, lalu edit, dan tekan new. Setelah itu copy paste. Ini untuk file dari AFDR Suite-nya itu kita melihat di bin. Setelah dibuka, klik folder bin dan itu yang kita kopas atau copy paste. Setelah itu tekan tombol OK dan lakukan hal yang sama untuk Vina dan juga Vina Split. Cara mengerjakannya sama, path, edit, new, dan copy paste. Setelah di copy paste, lalu tekan OK. Nah, berikut sudah ditambahkan semua ya teman-teman path dari aplikasi ataupun file yang kita inginkan untuk docking. Setelah melakukan path, maka kita masuk ke langkah selanjutnya, yaitu untuk mengetahui Nah, berikut cara instalasi Marvin Sketch. Untuk cara instalasinya itu yang pertama ada tutorialnya dari ResearchGate. Nah, di sini kita diajarkan ya teman-teman cara instalasi Marvin Sketch. Nah, untuk cara-caranya sudah tertera. Untuk instalasinya masuk ke websitenya. Setelah itu login. Nah, setelah login nanti kita masukkan akun atau membuat akun. Kalau misalnya udah ada akun tinggal masuk. Setelah itu kita aktivasi akun dengan mencek email dan buka Chem Axon yang bagian download. Setelah itu download aplikasinya dengan memilih non-commercial use. Setelah menekan non-commercial use, tekan get maki. Nah, ini merupakan lisensi dari Marvin Sketch kita, teman-teman. Nah, ini di copy paste, di copy. Nah, selanjutnya nanti jika Marvin Sketch-nya dibuka, maka lisensi ini kita paste ke instalasi dari setelah diinstal Marvin Sketch-nya. Nah, lisensi ini berguna agar Marvin Sketch yang kita gunakan itu bisa benar-benar digunakan karena dia merupakan aplikasi yang legal. Nah, lisensi ini
kalau tidak salah itu diupdate sekali 3 bulan. Jadi setiap 3 bulan sekali itu harus diupdate, jika tidak maka lisensinya itu bisa kadaluarsa atau Marvin Sketch-nya itu tidak bisa digunakan kembali. Nah, setelah kita melakukan instalasi dan juga lisensi dari Marvin Sketch, selanjutnya kita masuk ke Windows Terminal. Nah, Windows Terminal ini biasanya di download dulu kalau semisal tidak ada. Nah, selanjutnya dia akan masuk ke sini. Windows Terminal ini berfungsi untuk mengetahui apakah aplikasi yang sudah kita download ataupun sudah kita install itu bisa digunakan. Pertama itu untuk Vina, kita tinggal mengetik Vina. Nah, ini merupakan versi dari Vina ya, 1, 2, 3. Nah, ini membuktikan kalau Vina yang sudah kita download dan instalasi itu merupakan Vina yang bisa digunakan untuk docking. Nah, ini juga kita lanjut mengetik AutoGrid 4 dan lalu enter. Nah, berikut juga merupakan bukti kalau penggunaan AutoGrid ini bisa digunakan. Selanjutnya kita lihat bagian Vina_split, enter juga. Nah, ini juga membuktikan kalau Vina splitnya bisa digunakan. Nah, yang selanjutnya itu ada Python.x. Setelah itu tekan enter. Nah, ini juga menjelaskan kalau Python-nya itu sudah bisa digunakan. Nah, dari sini semua kita membuktikan kalau aplikasi-aplikasi yang sudah kita download dan juga instalasi ini bisa kita gunakan untuk melakukan docking. Nah, setelah dilakukan yaitu selanjutnya itu kita lakukan instalasi dari ADFR Tools, MGL Tools, dan juga Avogadro dan Discovery Studio. Untuk mengetahui apakah sudah terinstall juga bisa dilakukan Windows Terminal dan juga bisa dicari. Nah, berikut tampilan dari aplikasi Avogadro. Nah, kalau ini merupakan tampilan dari aplikasi Discovery Studio. Jadi setelah kita instalasi, kita bisa langsung buka aplikasinya. Kita lihat apakah aplikasinya bisa berjalan dengan baik atau tidak. Ini mempermudah kita ya teman-teman, agar nanti setelah berjalannya proses docking tidak ada kendala. Nah, selanjutnya yaitu buka aplikasi dari Marvin Sketch yang sudah kita download dan sudah berlisensi tadi. Nah, kalau sudah berlisensi biasanya tertera license to nama kita ataupun akun yang kita gunakan sebagai akun untuk Marvin Sketch.
Berikut tampilan dari Marvin Sketch yang versi 22.5. Nah, karena semua aplikasi yang kita gunakan sudah terinstall dan juga sudah bisa di running atau dibuka, maka kita bisa lanjut ke tahap selanjutnya. Baiklah, untuk langkah selanjutnya yaitu cara mengetahui active site dan binding site-nya dari protein dan juga sampel yang kita inginkan. Yang pertama itu kita baca dulu artikel proteinnya, atau kita juga bisa menggunakan web UniProt, aplikasi Discovery Studio, dan aplikasi server online seperti ICM Pocket Finder, CSP, Chimera, Keysight, dan SCF Bio Online Server. Nah, semua ini pertama kali kita lakukan download dari aplikasi ataupun file dengan cara download dari zip-nya. Dan ini sudah tertera ya teman-teman di atas dengan tekan code dan juga download zip. Setelah lakukan download zip, kita bisa melihat ya hasil downloadnya di bagian download di file. Nah, selanjutnya kita ekstrak zipnya ke folder ataupun ke file yang bisa kita buka. Nah, berikut adalah hasil dari download dari file docking tadi. Nah, kita pilih berapa file dan dilakukan copy paste. Kita bisa memberikan nama tutor ya teman-teman. Kita ambil itu yaitu grip txt-nya sama prepare GPF. Nah, selanjutnya kita baca artikel untuk mengetahui protein dan apa yang kita butuhkan dari proteinnya, atau kita bisa masuk ke UniProt. Nah, untuk mengetahui yang pertama itu kita masuk ke RCSB PDB ya teman-teman. Di sini merupakan protein data bank, berfungsi untuk mempermudah kita mendapatkan informasi terkait protein yang akan kita lakukan docking. Nah, di sini adalah tampilan dari RCSB PDB-nya. Kita bisa mencari protein namanya 4IEH. Nah, ini merupakan strukturnya. Kita bisa menekan 4IEH ini. Nah, berikut informasi yang kita dapatkan dari protein 4IEH. Nah, selanjutnya kita masuk ke literatur yang digunakan untuk mendapatkan informasi lebih lanjut dari protein 4IEH tadi. Yang kita butuhkan di sini adalah download filenya dalam bentuk PDB format. Nah, setelah itu kita bisa melihat ya hasil download dari protein 4IH tadi dalam bentuk PDB. Dan kita copy masuk ke file tutor tadi
dan paste. Jadi sudah ada 3 file yang kita butuhkan untuk docking dari protein 4IH tadi. Selanjutnya kita lakukan yaitu pemisahan ligan dan protein, dan di sini kita menggunakan Discovery Studio ya teman-teman. Caranya itu dengan membuka secara langsung dari file hasil download kita tadi, dan dia akan langsung masuk ke aplikasi Discovery Studio. Nah, ini merupakan tampilan dari protein 4IH. Nah, ini kita lakukan pemisahan ligan dan proteinnya. Pemilihan background menjadi putih ini mempermudah kita ya teman-teman untuk visualisasi dari protein 4IH. Selanjutnya, setelah kita buka file tadi, kita lakukan pemisahan ligan dan protein. Untuk langkahnya sudah tertera di link tadi. Dan pertama itu kita tekan hierarki, dan di sini ada air, water. Kita tekan delete di keyboard. Nah, itu menghilangkan air dari proteinnya. Selanjutnya kita tekan hingga bagian yang struktur ini berubah menjadi warna kuning dan dilakukan delete. Maksudnya tekan delete di keyboard. Nah, kita save. Dan ini merupakan protein dari 4IH tadi. Nah, protein ini udah bebas dari ligan dan hanya terdiri dari protein. Dan kita bikin dia dalam bentuk PDB. Terusnya disimpan atau di save. Nah, selanjutnya kita buka lagi 4IH PDB tadi. Kita lakukan pemisahan lagi dengan mengambil ligannya. Jadi kita hilangkan protein. Pertama itu kita masuk ke view. Kita masuk langsung ke script, yaitu selection, select water molecules. Dan kita lakukan select ligan. Nah, ligannya merupakan yang berwarna kuning. Setelah itu masuk ke edit, invert selection. Jadi dia memilih di luar dari yang kita pilih tadi dan tekan delete di keyboard. Berikut adalah ligan dari protein 4IH. Dan kita save dengan nama 4IH underscore ligan, dan bentuknya itu dalam bentuk mol 2. Nah, setelah pemisahan ligan dan protein diselesaikan, kita masuk ke preparasi dari proteinnya. Nah, ini menggunakan aplikasi Autodock Tools. Jadi aplikasi-aplikasi tadi itu berguna di sini ya teman-teman. Pertama kita masuk ke aplikasinya Autodock Tools versi 1.5.7. Nah, di sini kita masuk ke aplikasinya dulu.
Setelah itu kita open filenya yang kita inginkan dengan cara menekan file read molecule dan kita masuk ke tutor folder tutor dan tekan yang 4EH protein ataupun ligand duluan tidak apa-apa. Ini kita masuk ke protein duluan ya teman-teman. Ini merupakan struktur dari protein 4EH tadi yang sudah bebas dari ligand. Lanjut edit. Kita masuk ke hidrogen dan kita tambah hidrogennya. Tekan add. Dan OK. Itu sudah penambahan hidrogen. Selanjutnya kita masuk ke charge dan compute gas tiger. Tambahkan muatan. Setelah itu kita edit lagi hidrogen dan di merge nonpolar. Setelahnya kita tekan grid. Makromolekul, selanjutnya choose, tekan 4EH protein dan select molekul. Setelah itu sudah bisa kita simpan dalam bentuk PDB kita. Oke, selanjutnya kita read molekul yang kedua. Sudah bisa kita delete ya teman-teman, karena sudah selesai. Selanjutnya yaitu read molekul yang kedua, yaitu 4EH bagian yang ligand. Tinggal file read molekul dan tekan 4EH ligand. Nah, berikut adalah ligand, tampilan ligand dari 4EH. Dan dia sudah bebas dari protein. Hal yang sama dilakukan yaitu hidrogen, lakukan adding hidrogen, all hidrogen dan OK. Selanjutnya lagi charge dan compute gas tiger. Berikan muatan dan hidrogen, tekan merge nonpolar. Setelah itu tekan ligand, input dan choose. Maaf, tekan torsion tree, maksudnya detect root. Ini berfungsi, maaf, ini itu pertama kita harus input ligand dulu ya teman-teman. Nah, input dari 4EH underscore ligand. Nah, ini saatnya kita lakukan detect root. Nah, bisa kita lihat di molekulnya, strukturnya ada bagian bulat. Itu merupakan root dari ligand ini. Selanjutnya kita save ligand ini dengan bentuk PDB kita. Nah, sudah selesai untuk langkah ini. Setelah dilakukan preparasi protein dan juga preparasi ligand dengan menggunakan Autodock Tools, maka untuk preparasi dari protein 4EH sudah selesai. Selanjutnya kita masuk ke langkah dimana kita sudah bisa menggunakan Windows Terminal. Yang di sini untuk mengetahui grid box dengan menggunakan auto grid. Nah, penggunaan auto grid ini kita lakukan dengan cara membuka Windows Terminal. Masuk ke
file tutor tadi dan klik kanan Windows Terminal. Nah, di sini kita bisa langsung kopas ya teman-teman, dari copy paste, maksudnya dari link tadi, copy dan masuk ke Windows Terminal dan paste dan tekan enter. Nah, ini merupakan file yang bisa kita lihat. Windows Terminal ini menampilkan file yang telah kita masukkan tadi dan mengatakan kalau file ini bisa kita gunakan dan Python-nya itu berfungsi. Selanjutnya kita copy lagi yang nomor 2 atau grid 4 dan paste. Setelah itu enter di keyboard. Nah, setelah itu kita lakukan membuat file gridbox-nya dengan menggunakan Notepad. Itu merupakan file tadi sudah berbentuk Notepad. Nah, berikut dari data-datanya. Nah, ini merupakan center dan juga size. Nah, kita samakan yang paling atas itu merupakan size XYZ 50X, Y 40 dan Z juga 40. Kita samakan dari 4 IH protein dengan grid teksnya. Kita samakan terlebih dahulu. Jika karena di layar sudah sama, maka tidak perlu dilakukan pengecekan lagi. Selanjutnya grid centernya XYZ juga, itu merupakan urutan 12.303, 25141 dan 11066. Nah, ini tuh bisa kita bikin baru ya teman-teman dengan bentuk file Notepad. Nah, di sini kita buat baru center X, Y, Z-nya dan juga size dari X, Y, Z. Center ini merupakan grid center ya teman-teman. Bisa kita lihat di 4EH protein GPF. Nah, ini dia untuk size-nya itu 50, 40 dan 40, dan untuk grid centernya tertera di yang di blok dan kita lakukan pengetikan ulang.
PTS ini merupakan size XYZ ya teman-teman. Dan kita save. Dan namanya itu kita bikin grid. TXT kita replace yang tadi agar dia menjadi terbaru atau kita renew. Setelah itu kita sudah membuat grid boxnya teman-teman menggunakan notepad. Nah, selanjutnya kita lakukan docking dengan prosedurnya itu menggunakan Windows Terminal. Nah, kita sudah bisa langsung masuk ke Windows Terminal. Sekarang kita tinggal copy paste sampai PDB kita ya teman-teman, di nomor 1 dari link tadi. Copy, masuk ke Windows Terminal, paste, dan enter di keyboard. Nah, setelah ini membuktikan kalau file ini bisa digunakan. Dan kita tunggu dia membaca dari Vinagrid-nya. Dari 0% sampai 100%. Nanti tanda bintang ini akan tambah banyak hingga 100%.
Baik, karena sudah 100%, maka bisa kita lihat sendiri. Berikut adalah afinitas dan juga RMSD dari protein yang telah kita lihat di aplikasi tadi. Nah, dari sini kita mendapatkan 9 dari bagian 4 protein 4 IH tadi. Dengan afinitas yang sedikit berbeda. Selanjutnya kita juga masukkan bagian 2 di copy dan juga paste, sehingga dapat kita lihat dari prefix untuk ligand yang kita gunakan. Nah, ini merupakan hasil yang kita dapatkan, ada 9 ligand dari protein 4 IH. Dan 9 ligand ini berbeda di beberapa bagiannya. Selanjutnya kita masuk ke 4IH ligand PDB-QT. Bisa kita lihat merupakan Discovery Studio. Dan menambahkan 4IH ligand yang selanjutnya. Bisa kita lihat yang warna kuning itu ligand, punyai struktur yang tidak jauh berbeda dari ligand yang kita tambahkan. Kita lihat RMSD-nya dengan menekan structure, RMSD, dan set. Bagian kuning ini yang sudah kita lihat tadi menggunakan autodoc. Ini informasi yang kita dapatkan, yaitu nilai RMSD ini adalah penghitungan RMSD-nya. Bisa kita lihat menggunakan Discovery Studio. Nah, kalau untuk perhitungan nilai RMSD ini sudah kita lakukan. Nah, RMSD yang disarankan itu kurang dari 2. Sedangkan RMSD yang kita dapatkan ya benar, kurang dari 2. Itu merupakan perhitungan nilai RMSD menggunakan Discovery Studio. Baiklah, untuk langkah selanjutnya kita melihat ligand yang ataupun protein yang cocok untuk kurkumin. Pertama itu kita buat folder baru. Kita bisa beri namanya dengan nama kurkumin. Nah, selanjutnya kita tambahkan file, yaitu berupa notepad. Dan di notepad ini kita ketik kurkumin. Nah, setelah itu di copy
Dan kita buka Marvin Sketch untuk melihat struktur dari kurkumin. Nah, ini merupakan tampilan dari Marvin Sketch. Selanjutnya kita paste. Karena sudah copy kurkumin tadi, dan kita paste, dan berikut merupakan struktur dari kurkumin. Setelah itu struktur ini kita simpan ya dengan nama, kita bisa memberikan namanya dengan nama 4YH kita bisa menggunakan namanya dengan nama 4YH ligand.mol2 agar mempermudah kita nanti di bagian dockingnya, karena sebelumnya kita sudah menggunakan nama tersebut, sehingga tidak perlu untuk melakukan pengaturan ulang. Nah, 4YH ligand mol 2 ini merupakan struktur dari kurkumin tadi. Selanjutnya kita copy paste lagi protein PDB kita dan juga grid text-nya. Jadi kita melihat hubungan si protein yang kita gunakan dengan kurkumin. Nah, untuk grid text-nya juga kita gunakan. Selanjutnya kita masuk ke aplikasi Avogadro. Di sini kita masuk ke file tadi di bagian kurkumin, kita masukkan struktur kurkumin tadi. Ini bisa kita rotasi ya. Masuk kita ke extension dan molekular mekanik. Kita bikin setup force file dan setupnya itu UFF. Dan kita optimize geometri. Merupakan optimasi geometri dari si kurkumin. Setelah itu kita simpan di folder tutor tadi. Nah, ini kita replace ke struktur kurkumin yang belum dioptimasi geometriknya. Setelah itu close. Jadi 4YH ligand mol 2 ini merupakan struktur kurkumin yang sudah dioptimasi menggunakan aplikasi Avogadro. Selanjutnya kita masuk ke Autodock Tools. Ini merupakan tampilan dari Autodock Tools. Selanjutnya kita read molecules. Masuk ke folder tutor tadi, bagian kurkumin. Dan kita read yang kurkumin sudah optimasi. Berikut strukturnya. Selanjutnya kita edit. Kita add hidrogen, all hidrogen. Selanjutnya tambahkan muatan dengan compute Carnegie.
dan hidrogennya kita merge nonpolar. Selanjutnya kita masuk ke ligan, input dan choose. Selanjutnya ini ligan dan di select molekul. Nah, untuk rootnya sudah bisa terlihat di layar. Dan selanjutnya kita save sebagai save dengan bentuk PDB kita. Ini merupakan preparasi ya dari ligan. Kan sebelumnya kita sudah bisa ketahui cara melakukan preparasi protein dan juga preparasi dari ligan. Langkah selanjutnya yaitu kita buka Windows Terminal langsung dari folder kurkumin dan kita ketik Vina. Reseptor 4IEH underscore protein .pdb kita. Dan juga kita ketik strip ligan. Jadi reseptornya itu protein dengan ligan yang kurkumin tadi. Out di sini maksudnya itu jadi hasil yang kita inginkan nanti yaitu kurkumin underscore docking .pdb kita. Ini mungkin ada kesalahan ya penulisan dari grid txt-nya, harusnya grid txt. Kalau misalnya ada terjadi kesalahan, nanti Windows Terminal akan menampilkan kesalahan mana yang telah kita perbuat. Seperti di sini katanya tidak bisa membuka dari grid txt karena harusnya itu config-nya itu adalah grid txt. Jadi bisa terlihat ya teman-teman kesalahan yang kita perbuat, sehingga ini mempermudah kita juga untuk melakukan dari docking. Selanjutnya kita ketik sesuai yang di layar dan yang kita inginkan nanti hasilnya itu dalam bentuk txt dan juga pdb kita.
Nah, di sini katanya space volumenya itu besar dari 2700 Armstrong. Setelah itu kita bisa menunggu ya teman-teman. Setelah di enter, nah ini merupakan hasil dari docking tadi. Nah, kita menemukan 9 jenis juga dengan afinitas yang berbeda. Selanjutnya kita masuk ke Windows Terminal lagi. Nah, selanjutnya itu kita masukkan Vinasplit atau kopas langsung dari link yang sudah tersedia dengan mengganti menjadi kurkumin pdb_docking pdbqt. Selanjutnya enter. Nah, di sini katanya udah ada prefixnya dan juga flexible side chains. Nah, bisa kita lihat yaitu ligand yang kita gunakan itu yang nomor 1, karena ini merupakan ligand yang paling berbeda ya, karena nggak ada nilainya. Maaf, nilai RMSD kalau nggak salah. Selanjutnya kita open yang protein 4YH tadi. Setelah di open proteinnya, habis itu kita langsung bisa drag yang ligand Vina yang nomor 1, Vina out nomor 1. Ini hasil dari docking tadi. Bisa kita lihat itu merupakan ligand yang warna kuning. Dan masuk kita reseptor ligand interaction. Kita tekan define ligand. Reseptornya itu protein dan ligandnya itu nomor 1. Bisa kita lihat untuk show dari 2 dimensi. Sini bisa terlihat jelas ya teman-teman, ikatan dan juga interaksi yang terjadi antara si ligand dengan reseptor. Di sini kita bisa mengetahui interaksi, sigma, dan juga alkil, dan banyak lagi informasi-informasi yang kita dapatkan.
Selanjutnya kita bisa melihat current ligannya yang bulat-bulat merupakan ligan. Ini bisa kita delete. Selanjutnya kita masukkan ligan yang kurkumin ke bagian tadi. Sebelumnya kan itu ligan dari 4YH. Sekarang kita masukkan yang kurkumin sebagai ligan. Bisa kita lihat dalam bentuk dua dimensinya, dan ikatan juga interaksi yang terjadi sudah dapat kita lihat di layar. Bahkan interaksi yang terjadi antara reseptor protein 4YH dengan ligan kurkumin. Ini bentuk dari 2 dimensi dan sebelah kiri itu bentuk dari 3 dimensinya. Baik, karena semua dari prosedur untuk tutorial docking sudah kita lakukan, maka sekian dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.